Kenapa dia itu dicakar-cakar? Ternyata yang mencakar itu adalah emas, teman-teman. Emas itu adalah bukan emas sembarangan, bukan emas nama orang atau apa-apa, tapi itu perhiasan, teman-teman. Jadi perhiasan yang dia gunakan, ya, itu mencakar dirinya sendiri. Jahanam kamu ya. Kamu itu sudah menjadi iblis menurut saya. Kamu itu sudah tak ada ampun. Dia tidak pernah memperdulikan kesejahteraan suaminya yang mencari nafkah buat dia. Dia selalu meminta uang. Ini yang lebih kecil lagi. Saya nggak tega ini mengucapkan ya. Ternyata teman-teman ya, suaminya itu karena tidak pernah diberikan bekal ketika bekerja. Kalau di rumah mie instan, ya. Kalau bekerja, masya Allah, dia ke warung itu hanya membeli nasi yang harganya itu 3.000. Lauknya apa? Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan dan saya tidak berani menyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Putih. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang selalu support channel ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, berhubung Mr. X itu beberapa minggu yang lalu itu promosi tentang buku Majmu Syarif ya. Jadi ini Mr. X ada beberapa buku yang akan Mr. X bagikan, yaitu buku Majmu Syarif. Kebetulan sekarang saya nggak bawa, saya akan bagikan kepada kalian semua gratis. Nggak semuanya sih, yang maksudnya orang-orang yang terpilih ya, nanti akan Mr. X balas komennya, dan kita sarankan nanti WA admin dengan kode-kode khusus ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, saya ingin membagikan untuk beberapa orang saja, nggak semuanya. Mungkin akan bertahap ya. Mungkin minggu ini beberapa orang, minggu depannya lagi beberapa orang. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan buku tersebut, kalian itu bebas ya, caranya bebas, yang penting komen di video di bawah ini ya. Nanti mudah-mudahan komen kalian itu komen yang terbaik ya, entah itu cuman amin, bisa juga terpilih, entah itu apa ya, bisa terpilih. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan buku Majmu Syarif dari Mr. X itu gratis ya. Jadi di dalam buku itu ada beberapa banyak doa-doa ya, doa-doa yang memang sering Mr. X gunakan, doa-doa yang memang sangat mujarab sekali. Bahkan ketika kalian memohon sesuatu dengan membaca doa-doa ataupun zikiran yang ada di dalam buku itu, dalam hitungan bulan ya, 1, 2, 3 bulan, doa kalian akan segera terkabulkan. Seperti itu teman-teman. Dan itulah memang yang terjadi karena kekuatan magic ya, yang kita lakukan rutin ya. Asal kita lakukan rutin, itu akan langsung tembus ya teman-teman ya. Tembus itu namanya, kalau Mr. X katakan, itu adalah doa dari langit ya teman-teman ya. Ya, bisa dikatakan ijazah doa tembus sampai ke langit gitu teman-teman. Dan ini teman-teman, saya berada di lokasi yang mirip seperti neraka ya, apalagi sekarang sedang ramai-ramainya. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan film ya, neraka ya, yang diambil dari kisah komik yang tayang di bioskop, itu bisa memberikan kita pelajaran, bisa membuat kita itu bertobat ya. Untuk yang sudah menonton film neraka tersebut ya, sering-seringlah kalian bertobat. Karena apa ya, itu baru gambaran ya teman-teman ya. Apalagi sesungguhnya pasti lebih ngeri dari yang kita bayangkan, seperti teman-teman. Nah ini saya berada di sebuah tempat bisa dikatakan neraka. Kenapa neraka? Lihat, tidak ada daun yang hidup ya, semua pohon kering, semua pohon kering ya. Tapi bisa kalian lihat di sebelah sini, hijau semuanya. Aneh kan? Tapi sebelah sini semuanya kering. Ini nggak begitu luas tempatnya. Sebenarnya bukan tujuan saya itu
karena di sini tuh kayak neraka bukan, tapi tujuan saya itu ke sini tuh karena ingin mencari tahu fenomena apa yang terjadi di sini, kok bisa daun-daun pohon-pohon yang ditanam di sini tuh kering semuanya tapi tumbuh gitu teman-teman, tak ada daun tapi ini tumbuh, ini akan membesar terus membesar terus membesar, dan hanya ada satu pohon ya yang bisa bertahan di tempat ini. Nanti saya tunjukkan pohonnya. Tapi yang lebih dianehkan lagi, di sini itu sering terdengar suara usiran, ataupun kalau ada orang yang di sini tuh kayak diusir, disuruh pergi. Itu info yang beredar. Kalau sampai sekarang ini saya di sini itu belum pernah mendengar kata-kata usiran seperti itu. Itu hanya orang-orang lain yang lewat, kayak baru masuk ke tempat ini diusir, pergi ya gitu, dengan nada teriakan yang sangat luar biasa keras. Tapi nada itu terdengar bukan nada pria, tapi nadanya nada wanita. Nah, ini yang menjadi kenapa bisa saya datang ke sini, fenomena ini dan suara-suara yang ada di tempat ini itu membuat hati saya itu penasaran sekali dengan tempat ini. Ya, ini jauh sekali dari tempat-tempat yang kalian kira ya teman-teman ya. Soalnya ini bukan di Pulau Jawa, bukan di Pulau Kalimantan, tapi ini adalah di tempat yang lumayan jauh teman-teman. Ayo teman-teman, kita lewat celah-celah kayak ini aja dulu ya teman-teman. Bismillah. Hati-hati Mas Evi, bisa makin kesini tuh makin kayaknya kalau kita terus jalan-jalan, kalau nggak paham dengan apa yang kita langkahkan, itu kita bisa tersesat. Soalnya keliling semuanya itu kayak gini semua ya, kayak gini semua. Bentar, ada yang menghalangi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sudah. Kalau ini yang saya lihat lumayan. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa? Kok saya mendengar suaranya itu aneh? Harusnya suaranya mengusir. Kenapa kamu manggilku? Ada yang manggil saya, tapi dari sini. Assalamualaikum. Astagfirullah. Masih bisa melihat? Mana bisa? Di balik-balik semak-semak. Kelihatan gak Mas Evi? Di balik semak-semak. Ini ada seorang wanita. Kelihatan dari situ. Dia malah justru memanggil saya. Oh, di sini udah mulai ada daun. Berarti arah sini ke sana. Halo Ibu. Kenapa kamu manggil saya? Katanya kalau orang yang di sini tuh diusir. Apa? Adanya saya di sini, kamu tertolong. Maksudnya gimana?
Kamu nggak bohong. Astagfirullah. Jadi teman-teman, dia berkata kalau semenjak saya menginjak tanah di tempat ini, jadi tempat ini itu dia tidak disiksa lagi. Dia merasa senang. Ini perhentian dia dari siksaan. Bisa dilihat di sampingnya itu penuh dengan cakaran sampai keluar banyak darah. Bahkan ini kalau di zoom itu lukanya kayak terbelak gitu. Ini cakaran semua. Kenapa? Di mana? Saya nggak melihat dia. Jadi ada yang menyakar dia ya teman-teman dia. Yang mencakar dia itu ada banyak, tidak hanya satu. Jadi dia dicakar berkali-kali. Oh, serius? Saya baru pertama kali ini loh mendengar kesaksian dari Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, dia berkata kalau yang mencakar dia itu tidak hanya satu, tapi ada 10. Dan 10 itu dari sesuatu yang dia kerjakan. Ini saya nggak berani menyingkap rambutnya supaya kelihatan, karena mulutnya itu, lidahnya itu dipotong teman-teman. Menjijikan sekali. Lidahnya dipotong. Dan bibir sama hidungnya itu kayak digunting ke sini gitu, langsung jadi satu. Ngeri sekali, astagfirullahaladzim. Menjijikan. Ini karena kelakuan beliau. Astagfirullahaladzim. Padahal tidak begitu parah seperti ini ya. Kamu ingin ikut dengan saya? Maaf, kita sudah beda alam. Karena saya bisa menyelamatkan kamu. Enggak. Kalau kamu ingin ikut dengan saya, pasti mereka juga akan memantau terus. Dan saya tidak mau diikuti oleh makhluk seperti kamu. Saya hanya mau diikuti oleh makhluk-makhluk yang taat beribadah. Kalau diizinkan, enggak mungkin kamu taat beribadah. Bajumu aja seperti ini, ya. Bajumu aja seperti ini. Terlalu memamer-mamerkan tubuhmu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Menjijikan sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi teman-teman, kenapa dia itu dicakar-cakar? Ternyata yang mencakar itu adalah emas teman-teman. Emas itu adalah bukan emas sembarangan, bukan emas nama orang atau apa-apa, tapi itu perhiasan teman-teman. Jadi perhiasan yang dia gunakan, ya, itu mencakar dirinya sendiri, ya, mencakar-cakar dirinya sendiri. Dan kenapa hidungnya kayak digunting dari mulut ke sini? Ternyata dia itu hidungnya menggunakan titik di sini, ya, itu berbahaya, ya, apalagi kalau sudah menikah, itu sangat berbahaya, sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, masya Allah. Dia kenapa bisa dicakar oleh perhiasan yang digunakan? Sebenarnya perhiasan itu tidak masalah, tapi nah ini dia kesalahan dia, ya. Dia mempunyai seorang suami, ya. Berapapun penghasilan suami, dia selalu menuntut. Ketika suami gajian, dia selalu memberi perhiasan, gonta-ganti perhiasan, sering sekali bosan gonta-ganti, bukannya untuk tabungan, tapi ya. Kenapa? Karena dia dicakar, karena dia itu selalu memeras keringat suaminya. Bahkan dia itu kalau suaminya sudah tidak ada harta sedikit pun dia tinggalkan dan dia memilih menikah lagi. Nah ini yang terjadi.
selalu seperti itu sampai harta sang suami habis. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Dia memang tidak pernah menjual dirinya kepada laki-laki lain, tidak pernah berselingkuh, tidak pernah melakukan kejahatan yang keji ataupun perzinaan. Dia selalu ini cuman kelakuan dia, akhlak dia yang nggak baik kepada suami. Ya. Selalu menuntut suami untuk kerja keras. Selalu menuntut. Pokoknya uang kesini ya dirampas terus, tapi uang makan harus selalu ada. Ya. Apa? Astagfirullahalazim. Jahanam kamu ya. Kamu itu sudah menjadi iblis menurut saya. Kamu itu sudah tak ada ampun. Jadi teman-teman, katanya ya, nauzubillah min dzalik, kalau memberi makan suaminya itu selalu dengan mie instan di rumah. Dan ketika suaminya bekerja, astagfirullah, tidak dikasih apa-apa. Ya. Tidak dikasih apa-apa. Kenapa lidahnya dipotong? Ya. Jadi memang tidak pernah ya mencaci maki suaminya secara gamblang ataupun lantang. Tapi dia tidak pernah memperdulikan suaminya. Suaminya makan apa, dia tidak peduli, yang penting uang. Dia selalu meminta uang, menarik uang. Astagfirullahaladzim. Dia tidak pernah memperdulikan kesejahteraan suaminya yang mencari nafkah buat dia. Dia selalu meminta uang. Ini yang lebih kecil lagi. Saya nggak tega ini mengucapkan ya. Ternyata teman-teman ya, suaminya itu karena tidak pernah diberikan bekal ketika bekerja. Kalau di rumah mie instan, ya. Kalau bekerja, masya Allah, dia ke warung itu hanya membeli nasi yang harganya itu 3.000. Lauknya apa? Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan dan saya tidak berani menyebutnya. Ya, masya Allah, Allahu Akbar. Lauknya tidak seperti yang kalian bayangkan. Intinya lauknya itu hanya berwarna putih yang terbuat dari air laut. Itu aja teman-teman. Sering sekali ya, kalau ada orang yang ngasih makan, kayak makan bareng kasihan, baru dikasih oleh teman-temannya lauk. Kalau nggak ada, astagfirullahaladzim, dia hanya mau beli nasi, soalnya tak ada uang. Itu pun mungkin dia uangnya uang lembur atau gimana yang tidak dikasihkan kepada istrinya. Salah siapa suamimu miskin? Astagfirullah. Harusnya itu kamu mendukung suami kamu. Kamu nikah berapa kali? 3 kali. Oh, intinya kalau tidak bisa memberikan uang ke kamu, kamu tinggalkan. Kamu pilih cerai. Secantik apa sih dirimu dulunya? Panggil yang menyisamu sini. Saya ingin melihat kamu disiksa terus. Panggil mereka. Oke. Saya nggak akan menginjakan kaki di tanah ini. Teman-teman, saya ambil kayu ya, supaya saya tidak menyentuh dengan tanah ini, supaya dia itu
langsung diambil oleh saya. Mengizinkan kalian untuk mengambil wanita ini. Saya tidak peduli dengan dia. Dia itu udah ibarat kata iblis. Ambil, saya tidak menyentuh tanah ini. Allahu Akbar. Langsung diambil teman-teman. Wah, mendengar teriakan kencang, Mas Evi? Ini gimana ya, supaya saya tidak langsung berhubungan dengan tanah, supaya dia itu bisa merasakan perihnya siksaan. Ada kayu yang besar-besar nggak? Nggak ada ya. Saya ingin melihat dia itu mendapat siksaan yang sangat kejam. Apa itu? Saya nggak. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Allahu Akbar. Allah. Jadi teman-teman, pertanggungjawaban kita di alam akhirat nanti itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan ini menandakan bahwa ini kan ada unsur emas ya, itu adalah emas-emas yang digunakan oleh sang istri yang tidak berada di jalur yang benar ya teman-teman. Putih itu menandakan kebenaran yang harus ditegakkan ya, atas ketidaklayakan wanita tersebut ya. Dan wajahnya itu suram, itu menandakan ketidakpatuhan dia kepada sang suami. Dan dia menggunakan jubah ya, jubah hitam ya. Itu adalah menandakan keburukan yang istrinya itu lakukan, itu di area kepala, maksudnya gitu, kayak jubah, jadi di area situ. Jadi ini adalah makhluk yang menyiksa wanita tersebut